Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Junsila Permata dari kelas PSKM 22B dengan NIM 42232100012. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang materi yang berjudul kinetika kimia, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dasar-dasar ilmu kimia. Oke, langsung saja kita mulai. Kinetika kimia adalah ilmu yang mempelajari laju reaksi atau seberapa cepat proses reaksi berlangsung dalam waktu tertentu. Kinetika kimia menjelaskan hubungan antara perubahan konsentrasi reaktan atau produk sebagai fungsi waktu. Oke, di sini ada juga untuk reaksi 2A tambah B menghasilkan 3C tambah 4D, di mana tanda negatif menunjukkan pengurangan jumlah, sedangkan tanda positif menunjukkan peningkatan jumlah. Terus selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada konsentrasi. Molekul-molekul harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Semakin banyak molekul yang terlibat, kemungkinan terjadi tumbukan semakin besar. Reaksi terjadi lebih cepat, laju frekuensi tumbukan konsentrasi. Terus ada juga wujud fisik. Molekul-molekul harus bercampur agar bereaksi. Frekuensi tumbukan antara molekul bergantung pada wujud fisik reaktan. Semakin besar luas permukaan persatuan volume reaktan, semakin banyak kontak yang terjadi, reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga ada temperatur atau suhu. Molekul-molekul harus bertumbukan dengan energi yang cukup agar bereaksi. Semakin tinggi temperatur, akan lebih banyak tumbukan yang terjadi persatuan waktu karena meningkatkan energi tumbukan. Laju energi tumbukan temperatur. Terus ada juga pengadukan atau mekanik, mempermudah peristiwa tumbukan antar molekul sehingga reaksi mudah terjadi. Selanjutnya ada cahaya atau bentuk energi lainnya yang akan memudahkan tercapainya energi pengaktifan untuk terjadinya reaksi. Terus yang terakhir ada katalis. Adanya suatu zat ketika berinteraksi dengan reaktan akan memberikan jalur baru yang energi pengaktivitasnya lebih rendah dari semula sehingga reaksi cepat terjadi. Oke, next. Di sini ada juga bagaimana penulisan laju reaksi, di mana laju reaksi untuk reaksi A menghasilkan B adalah dapat dilihat di gambar, dengan D menunjukkan perubahan keadaan awal dari akhir reaksi. Contohnya reaksi pembentukan SMOG fotokimia C2H4 tambah O3 menghasilkan C2H4O tambah O2. Diperoleh data konsentrasi O3 yang bereaksi dengan C2H4 pada 3O3K sebagai berikut. Ini dapat dilihat. Ya, next. Hukum laju dan komponennya. Hukum laju menggambarkan hubungan antara laju sebagai fungsi konsentrasi reaksi, konsentrasi produk, dan temperatur. Laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi reaksi dan temperatur saja. Pertama-tama kita beri perhatian pada pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi pada temperatur tetap. Untuk reaksi dapat dilihat ada di sini contohnya saya buat. Terus nilai K adalah tetapan laju yang bersifat spesifik untuk reaksi tertentu dan temperatur tertentu ditentukan dari percobaan. Nilai M dan M disebut order reaksi yang ditentukan berdasarkan cobaan, bukan dari persamaan reaksinya. Order reaksi, di sini ada beberapa contoh saya buatkan, bisa dilihat. Terus di sini ada juga pengaruh temperatur terhadap laju reaksi, tadi sudah dijelaskan. Nah, oke, teman-teman, sudah pada tahu pasti ya apa itu kinetika kimia dan juga laju reaksi juga tadi sudah saya sampaikan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Saya Junsila Permata dari kelas PSKM 22B, pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye. Like where you at tonight, got no alibi, I was all alone with the love of my life. She's got